Halo teman-teman subscribers dan juga teman-teman penonton channel YouTube Dadan Nandar. Apa kabar semuanya? Nah, hari ini hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 jam 17.30 lebih atau setengah 6 sore lebih sambil menunggu berbuka puasa. Nah, teman-teman, sedikit saya akan bercerita. Seperti kita semua ketahui bahwa budaya masyarakat Indonesia itu sangat kental sekali dengan budaya hutang piutang, hutang berhutang dalam aktivitas perekonomiannya atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Entah itu hutang dari teman ke teman, hutang antara tetangga ke tetangga, atau ke warung, perbankan, dan lain sebagainya. Pokoknya budaya hutang kita itu sangat kental sekali. Saking kentalnya budaya berhutang dalam masyarakat kita itu, sampai terciptalah sebuah lelucon yang sangat fenomenal, yaitu pinjam dulu 100 katanya. Dan lelucon itu sampai masuk ke arena balapan MotoGP tahun lalu kalau nggak salah. Sampai-sampai atlet MotoGP disuruh ngucapin pinjam dulu 100. Mungkin oleh panitia, ya pastinya oleh panitia. Bukan hanya di ajang balapan MotoGP itu. Bahkan yang itu tuh yang konser Coldplay yang di GBK Jakarta, yang vokalisnya itu Chris Martin, sampai-sampai di awal konsernya, di awal pembukaannya, dia ngucapin pinjam dulu 100. Dan pasti lagi-lagi disuruh panitia. Nah, itulah efek dari budaya ngutang di kehidupan masyarakat kita. Sah-sah saja sih itu hutang, emang sudah biasa dalam kehidupan masyarakat. Namun anehnya, kenapa masyarakat kita itu banyak yang nyinyir, banyak yang ngeyel terhadap hutang negara? Aneh ini. Padahal kehidupannya, budayanya sangat kental dengan hutang, tapi mereka kok ngeyel terhadap hutang negara yang jelas-jelas digunakan untuk pembangunan. Dan hutang itu sangat lumrah sekali, jangankan kita negara berkembang. Negara maju aja hutangnya banyak, apalagi kita negara berkembang yang butuh dana untuk pembangunan. Coba bayangkan jika kita tak berhutang. Mungkin industri-industri kita yang sekarang sudah berdiri, yang sudah mempekerjakan jutaan rakyat Indonesia di seluruh Indonesia, tidak akan pernah ada jika tidak ditopang oleh berbagai infrastruktur yang telah dibangun oleh negara, di mana infrastruktur itu sangat erat sekali kaitannya dengan hutang, karena banyak proyek-proyek infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, dan lain sebagainya yang dibangun dari dana hutang. Dan itu semuanya telah menumbuhkan berbagai industri kita yang sudah mengurangi pengangguran, mempekerjakan jutaan masyarakat Indonesia. Coba bayangkan kalau kita tidak hutang, mungkin sampai sekarang negeri kita tetap terbelakang. Negeri kita mungkin sampai sekarang menjadi negeri agraris tradisional, di mana moda-moda transportasinya merupakan mobil-mobil tua dan mungkin bahkan delman dengan kondisi jalan yang bertanah, berbatu, berdebu. Mungkin seperti itu sampai sekarang kalau kita tanpa berhutang. Justru hutang yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia dari berbagai rejim telah banyak membuat negeri kita ke arah yang lebih baik. Coba bayangkan itu industri-industri dimanapun berada. Kalau tanpa dukungan infrastruktur pasti tidak akan ada. Dan tidak akan ada penyerapan tenaga kerja dari industri itu. Sekarang kan industri telah menyerap ribuan atau bahkan jutaan tenaga kerja kita di seluruh Indonesia. Sekali lagi bayangkan kalau tidak ada infrastruktur yang dibangun oleh negara, di mana infrastruktur itu sebagian besar dibangun dari dana hutang. Apakah kita akan tetap terbelakang dalam sistem negara agraris tradisional? Pastinya kita akan seperti itu. Nah, dengan hutang itu
kita jadi punya infrastruktur, kita jadi bisa bikin industri, bisa menarik investor, bisa mengurangi pengangguran, sehingga ekonomi banyak terangkat dari industri-industri itu yang telah ditopang oleh berbagai infrastruktur yang tentunya tidak terlepas dari peran hutang yang telah dibuat oleh pemerintahan kita dari rejim ke rejim. Jadi sekali lagi aneh sekali masyarakat Indonesia ini kok selalu ngeyel hutang. Padahal bayangkan mereka selalu bilang seperti ini, buat apa membangun kalau ngasih hutang? Lah terus mau gimana? Mau menunggu sampai kaya? Emang katanya buat apa membangun kalau hasil hutang? Emang kita harus nunggu kaya dulu untuk membangun? Lah gimana mau kita kaya? Produktivitas aja kurang, SDM aja kurang, gimana mau kita kaya? Gimana kita bisa membangun tanpa hutang? Justru dengan hutang itu bisa mempercepat pembangunan, bisa mempercepat berbagai tumbuh kembangnya bisnis dan industri, sehingga pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan, akan menciptakan pendidikan yang lebih baik kesananya, dan ujung-ujungnya akan meningkatkan kemampuan SDM kita, dan akhirnya bisa lebih produktif, sehingga kita nanti di masa depan insya Allah bisa lebih kaya. Kalau tanpa hutang, sampai kapan kita bisa membangun? Justru kalau kita nggak berhutang, ya kita nggak akan bisa mempercepat pembangunan. Nah kalau gitu nanti kita nunggu kaya gimana? Kitanya aja boleh dikatakan bangsa pemalas, bangsa apa ya, bodoh gitulah, bangsa SDM-nya rendah. Justru dengan hutang ini kita bisa melakukan percepatan pembangunan di berbagai bidang, mungkin termasuk pendidikan, yang pada akhirnya bisa meningkatkan SDM, kualitas SDM kita. Jadi sekali lagi jangan ngeyel terhadap hutang, justru bisa dari hutang kita bisa mempercepat jalannya pembangunan, yang sekali lagi pada akhirnya bisa menumbuh kembangkan berbagai bisnis dan industri, yang mana nanti bisa diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan kualitas SDM kita. Jadi sekali lagi aneh masyarakat kita yang terbiasa dengan budaya hutang tapi ngeyel terhadap hutang negara gitu. Apakah mungkin karena ini, maaf, SDM kita memang rendah di ASEAN, sehingga ngeyelnya tidak rasional gitu, lebih kepada karena kebencian. Nah udahlah, memang bangsa kita susah. Oke teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya kita memang jujur saja bangsa kita masih banyak ngeyel. Ngeyelnya itu apa ya? Ngeyelnya itu mungkin gak bermutu gitu, gak berdasar. Lah kita ini sekali lagi sudah terbiasa dengan hutang, giliran hutang ke negara untuk jelas-jelas pembangunan, kok ngeyelnya gede-gedean amat gitu. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ya walau bagaimanapun kita harus mempercepat pembangunan di berbagai bidang, termasuk infrastruktur transportasi, karena infrastruktur transportasi itu tulang punggung perekonomian, di mana perekonomian bisa maju kalau tanpa didukung oleh infrastruktur transportasi yang mendukung segala mobilitas untuk aktivitas perekonomian. Oke, terima kasih. Lanjut. Mantap.
Oke, keretanya sudah datang. Tuh, sudah terlihat tuh. Mantap. Masuk tunnel. Oke, sudah masuk tunnel 10 menuju stasiun Padalarang.